Perkenalkan, nama saya Yunustika Harati Ganes. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Tujuan pembelajarannya, yang pertama mengetahui definisi dan manfaat proses perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, mengetahui teknik-teknik peramalan permintaan tenaga kerja. A. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini penting karena berperan dalam proses perencanaan strategis sumber daya manusia dalam organisasi. Organisasi perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia guna mengetahui kebutuhan jumlah pekerjaan atau demand, guna mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan jumlah penawaran tenaga kerja atau supply. Perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning didefinisikan sebagai proses perkiraan atau peramalan atau forecasting akan kebutuhan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dengan melihat ketersediaan sumber daya manusia baik di dalam organisasi internal maupun di luar organisasi atau eksternal. B. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia penting dilakukan karena dengan proses perencanaan yang baik akan mendukung pencapaian rencana strategis organisasi. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yakni untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi telah memenuhi persyaratan dan telah tersedia pada suatu kurun tertentu. Dengan diadakannya perencanaan terhadap sumber daya manusia, maka sasaran yang ingin dipenuhi yakni berkurangnya biaya yang dikeluarkan. Perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan strategik dasar bagi aktivitas manajemen sumber daya manusia dan rekrutmen. Menurut Barter dan Davis, proses perencanaan sumber daya manusia membantu organisasi untuk yang pertama mengintegrasikan permintaan tenaga kerja atau demand dengan staffing level. Yang kedua, meningkatkan aktivitas manajemen sumber daya manusia dengan tujuan-tujuan strategi organisasi secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja secara optimal. C. Aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia yakni aspek kuantitas sumber daya manusia yang tepat, aspek kualitas sumber daya manusia yang tepat, aspek waktu dan posisi yang tepat, aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. Klasifikasi perencanaan sumber daya manusia berdasarkan ruang lingkup perencanaan sumber daya manusia diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni yang pertama, manpower planning merupakan perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh pada aspek sumber daya manusia. Yang kedua, manpower programming merupakan perencanaan tenaga kerja yang bersifat detail dan merupakan implementasi dari manpower planning. D. Tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Secara singkat, proses perencanaan sumber daya manusia adalah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peramalan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, peramalan kelebihan ataupun kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, implementasi. Dan yang keempat, evaluasi. E. Teknik peramalan tenaga kerja. Terdapat 3 teknik yang dipergunakan dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, teknik Delphi. Metode Delphi adalah metode peramalan atau forecasting yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Proses dalam metode Delphi ini adalah proses yang berulang-ulang dan mungkin terdiri dari beberapa babak atau putaran peninjauan hingga akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Langkah-langkah metode Delphi. Yang pertama, pilih fasilitator. Yang kedua, identifikasi para ahli yang diperlukan. Yang ketiga, definisikan masalah. Dan yang keempat, bertindak atas hasilnya. Yang kedua, teknik rata-rata bergerak atau moving average merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan atau salah satu metode peramalan bisnis yang sederhana dan sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang dengan menggunakan kumpulan data-data masa lalu atau data-data historis. Pada dasarnya, moving average adalah menghitung. Ada juga moving average yang lain, diantaranya adalah metode rata-rata bergerak per bobot atau disingkat dengan PMA dan metode penghalusan bertingkat. Rumus moving average atau rata-rata bergerak adalah sebagai berikut.
MA sama dengan equivalent X per jumlah periode dengan keterangan MA sama dengan moving average. Equivalent X sama dengan keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperhitungkan. Jumlah periode sama dengan jumlah periode rata-rata bergerak, atau dapat ditulis dengan MA sama dengan N1 tambah N2 tambah N3 tambah seterusnya per N dengan keterangan MA sama dengan moving average. N1 sama dengan data periode pertama, N2 sama dengan data periode kedua, N3 sama dengan data periode ketiga, dan seterusnya. N sama dengan jumlah periode rata-rata bergerak. Yang ketiga, teknik manajemen forecast adalah sebuah pendapat atau keputusan dari para supervisor, manajer departemen, atau pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan organisasi akan tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempertimbangkan dalam melakukan peramalan sumber daya manusia. Yang pertama, faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar organisasi tetapi memiliki dampak terhadap jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Faktor-faktor tersebut meliputi: pertama, kondisi perekonomian; kedua, kondisi sosial politik; ketiga, teknologi; keempat, kompetisi. Yang kedua, faktor organisasi adalah faktor-faktor yang berasal dari internal organisasi itu. Faktor-faktor tersebut meliputi: yang pertama, rencana strategis organisasi; yang kedua, anggaran; yang ketiga, perkiraan produksi dan penjualan. Yang ketiga, faktor angkatan kerja adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh dan atau berasal dari tenaga kerja itu sendiri yang akan memengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Faktor-faktor tersebut meliputi: yang pertama, pensiun; yang kedua, pengunduran diri; yang ketiga, pemberhentian kerja atau pemecatan; yang keempat, kematian; yang kelima, penawaran tenaga kerja; yang keempat, metode toll of supply. Analisis metode toll of supply meliputi beberapa hal, yakni yang pertama, tabel staffing adalah penyajian dalam bentuk tabel dari semua jabatan dalam organisasi disertai dengan jumlah dari karyawan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. B. Markov analysis adalah metode untuk melacak pola dari pergerakan karyawan pada berbagai jabatan. Analisis Markov atau AM sebenarnya berguna untuk mempelajari dan menganalisa setiap proses runtun waktu atau time series. Demikian dari materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.